Baiklah, saat ini saya bersama dengan sahabat-sahabat saya, para politisi-politisi pelawak. Ada Rian Ernest dan Valdo Maldini. Apa kabar, guys? Sehat, Bang. Baik. Puji Tuhan, baik. Sehat. Lu gimana, Ji? Lu mau gila nggak lu di rumah mulu? Enggak, karena gue emang udah gila kan. Terus gue bikin konten-konten gila aja gue di Instagram. Udah, iya. gue mah tolol, gue memang udah pasti. Gue malah mau nanya sama lu berdua. Mungkin pertama nanyain kondisi corona di daerah masing-masing ya. Gue mungkin dari Valdo dulu aja. Valdo, lu kalau Sumatera Barat secara umum atau mungkin daerah kampung lu itu secara khusus gimana soal corona, jumlah yang terdampak, apakah ada yang meninggal gitu-gitu? Ya, makasih Bang Panji. Ini gue perlu bertindak sebagai komika atau sebagai politisi nih? Sebagai kawan biasa aja, bro. Terlalu banyak ini nih, bahasa-bahasa resmi nih kelihatannya nih. Soalnya kan gue takutnya ini, gue lagi disuruh cosplay jadi stand up comedian sama lu. Suruh cosplay lagi jadi stand up comedian. Ya kalau seandainya kita ngelihat Sumatera Barat ya, Sumatera Barat itu kan trafiknya nggak kecil ya. Soalnya dia daerah yang salah satu, setahu gue, flight-nya cukup banyak dari Jakarta ke Sumbar sebelum virus ini. Gitu. Jadi trafiknya gede. Bahkan Lion Air itu setahu gue bisa 8 kali bolak-balik lah. Itu baru Lion Air. Belum Garuda, belum Citylink. Nah, problemnya sekarang kan virus ini banyak dalam tanda kutip diimpor. Nah, kalau di dunia diimpor dari Cina, kalau di Indonesia diimpor dari Jakarta. Ya kan? Kagak ada tuh produksi lokal Sumatera Barat tuh nggak ada gitu kan. Nah, jadinya memang Sumatera Barat kita lihat sekarang angkanya itu nomor 2 tertinggi di Pulau Sumatera. Nah, belakangan di angka terbaru juga sekarang udah mulai turun sih, ada sekitar 4.000 orang yang bolak-balik masuk ke Sumatera Barat belakangan itu. Di mana dari 4.000 itu juga nggak sedikit. Nah, oleh karena itu memang pemerintah udah bertindak sih, walaupun belum sampai menutup bandara gitu, tapi dalam menjaga perbatasan itu udah dilakukan. Nah, sekarang mungkin yang terjadi udah ada beberapa yang gimana ya? Kalau gue ngelihat PSBB gitu-gitu tuh sebenarnya kita udah ngelakuin, tapi belum diresmikan pemerintah aja kan gitu, ya. Jadi ibarat apa? Ibarat legalitasnya aja yang belum gitu, tapi publik sudah melakukan itu gitu. Nah, itu yang terjadi di nggak hanya di Sumatera Barat, bahkan se-Indonesia juga begitu, Bang. Nah, yang menjadi concern gue belakangan adalah kesiapan Sumatera Barat untuk menghadapi virus COVID ini gitu loh. Karena kita tahu bahwa jangankan di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia sendiri kesiapannya itu juga nggak banyak gitu. Lo tahu kan jumlah total dokter spesialis kalau gue nggak salah paru-paru itu ya. Paru-paru itu sekitar 1/4-nya di luar Jakarta. Ya, misalnya ada 800 nih ya, kalau gue nggak salah angkanya, sekitar 600 itu di Jakarta. Berarti 200 itu tersebar di wilayah lain selain Jakarta. Itu dokternya aja gitu. Jadi gue beberapa kali mencoba mendorong pemerintah Sumatera Barat untuk lebih proaktif, lebih terbuka, mendorong transparansi sih sebenarnya. Karena menurut gue kalau nggak transparan, khawatirnya kayak yang terjadi di Indonesia gitu loh, secara umum. Seperti yang dilakukan so far gitu. Tapi ya udahlah, ini udah berjalan. Nah, kalau seandainya kita ngelihat jumlah masyarakat Sumbar yang berpotensi kena, itu gue mungkin nggak mau mengada-ngada ya, tapi gue bisa bilang bahwa jangankan ngomong COVID, Bang, ngomong ISPA aja, masyarakat Sumbar itu yang terkena ISPA itu sekitar 670.000 orang itu di 2018. Nah, itu kan berpotensi itu. Nah, per 2018 itu 300.000 orang. Jadi gue bisa bilang ada 1 juta orang se-Sumatera Barat itu berpotensi terpapar sama virus ini.
Nah, dan kalau gue lihat juga diskusi-diskusi yang berkembang di media khususnya Sumatera Barat, ya sekarang pemerintah cuma bisa nunggu, dan masyarakat, gue tanya-tanya, gue kebetulan kan lagi nggak di Sumatera Barat nih, lagi di Jakarta. Nah, mereka ya ada yang sadar, ada yang enggak gitu loh. Tapi kemarin ada kasus unik gitu. Salah satu pedagang di pasar raya di Kota Padang, itu pasar terbesar, itu kena. Dan Dinkesnya bikin pengumuman di akun-akun media di Sumatera Barat. Guys, siapa yang ke pasar raya, tolong lapor gitu loh. Saking susahnya tracking gitu loh. Nah, jadinya gue sih sejujurnya melihat jangankan pandemi ini akan masuk ke daerah. Sebenarnya udah masuk dari 3 minggu lalu atau 2 minggu lalu bahkan. Ya, mudah-mudahan bisa bertindak cepat lah Bang gitu. Oke. Kita ke Rian Ernest. Rian Ernest, gimana kondisinya Batam? Gue berasumsi Batam lebih mengkhawatirkan ya, karena goblok-gobloknya gue sih karena dekat Singapura ya. Gue sih nggak gitu tahu. Itu mikrofon dibuka dulu coba sebelum Anda bilang. Nah, itu. Terima kasih atas saran kritiknya Pak Panji. Sebelum gue jawab, gimana? Lebih enak sebenarnya duet-duet bikin video sama Aureli gitu kali ya? Paling bisa lo emang gue liat dia. Paling bisa. Gue nggak ngiri ya. Enggak, gue nggak ngiri. Nggak ada yang ngomong lu ngiri juga, Bang. Oh iya. Iya. Sampah. Nanti gue colek-colek deh kalau gue lagi bikin lagi. Ya, gue colekin Aureli. Gue bro, yang gitu-gitu. Gue nggak bisa selawak lu, Ji. Mencoba, tapi nggak di situ nasibnya gue kayaknya. Nggak tau, Valdo. Nasib gue nggak dilawak. Lebih ke bodor-bodoran aja. Enggak. Gitu. Kalau kita pulang perang juga lu tolol. Lu Valdo tolol dua-duanya. Kan nggak ada yang rekam seharusnya. Gimana Batam? Batam itu memang beyond. Di Batam udah ada polemik COVID, diskotik tetap buka, brother. Di hotel-hotel di Batam. Tetap. Maksudnya gue mungkin YOLO kali ya, you only live once. Jadi kayak sikat. Dan memang Batam tuh terkenal di daerah-daerah tertentu tuh memang bebas, brother. Lu membeli apapun substansi itu bebas asal ada duitnya gitu. Dan kayaknya nuansa-nuansa party YOLO Batam itu masih ada sih. Jadi gue geleng-geleng kepala juga kalau berita dari Tribun Batam di situ geleng gitu. Batam juga lumayan kenceng sih, bro. Gue kan udah sebulanan lah meninggalkan Batam karena pandemi mulai makin ngeri. Maksudnya gue daripada gue kampanye di Batam ninggalin laki istri kan kayaknya suami dan ayah nggak bertanggung jawab, jadi gue balik ke Jakarta. Pas gue ninggalin Batam itu, positif COVID kayak belum sampai 5. Kayak 3 orang tuh apa. Sekarang ini udah 26 positif. Meninggal udah 5 ya, kalau nggak salah ya. Meninggal 5 gitu. Di Batam. Bahkan salah seorang tim ses gue, kan gue ada kayak 6 orang anak muda nih yang kerja on the ground berbulan-bulan gitu ya. Jadi ini bro orang dalam pengawasan ODP ya kayaknya. Karena dia demam gitu Pak. Demam terus batuk terus akhirnya melapor ke puskesmas, cek ke puskesmas. Jadi tiap pagi diteleponin. Bagus sih Dinas Kesehatan Batam. Bagus dong wali kota. Hah? Bagus dong wali kotanya sekarang. Wali kotanya bagus, tapi bisa jauh lebih bagus. Kayak di Batam juga menurut gue terjadi hal-hal yang unik juga kayak gitu. Tetap diskotik ada yang terbuka meskipun akhirnya dirazia sama polisi. Kedua, kadang-kadang nih sama kayak di Jakarta juga nih, di jalanan tiba-tiba ada truk pemadam nyiram-nyiram disinfektan gitu ke aspal gitu. Seolah-olah orang itu megang-megangin aspal terus tempel-tempel mukanya gitu terus biar ketularan COVID. Dan di Batam juga fasilitas kesehatannya tuh nggak sekeren daerah lain. Jadi ada mungkin sekarang udah membaik ya, tapi di awal-awal COVID itu merebak, ruang isolasi di rumah sakit umum daerah atau di rumah sakit BP Batam ya, itu ruang isolasinya itu menggunakan bangunan gedung di luar dari gedung utama, bro. Jadi kalau lo minta tolong sama suster itu lama banget datangnya. Terus panas banget pula gitu. Kasian sih udah lo sendiri diisolasi, panasan apa. Jadi sistem kesehatannya baik tapi belum terlalu optimal lah melayani warganya sih. Ngeri dan tapi bagusnya pengusaha Batam kan banyak tuh, pengusaha owner pabrik. Mereka lebih proaktif, mereka bikin patungan rakyat rame-rame. Itu harus dipuji nih.
Dalam demokrasi kita membutuhkan kerjasama dengan seluruh pihak. Bisa aja. Gitu Pak. Masih kaitannya sama kampanye, berarti kalian nggak aktif ya berkampanye ya? Rian dirugikan nih, incumbent-nya jalan terus bekerja dan beraktivitas. Incumbent-nya kan nanti bilang, sembako kita turunkan ke masyarakat melalui RW atau RT gitu. Dalam hati gue, boleh juga nih. Menyelam saya minum air. Tapi pilkada diundur jadi agak lama sih. Desember ya? Gue sih Desember. Itu kan baru omongan di rapat dengar pendapat. Nah, Valdo juga bisa mungkin nambahin nih kan calon gubernur. Valdo udah keburu happy birthday nih. Itulah Valdo. Pada saat kita berjuang di MK dan kita kalah untuk memperjuangkan umurnya lu itu kan lu sempat depresi banget. Gue inget banget lu tiba-tiba ngajak gue, Yan, kita ke Batam deh, gila-gilaan karena YOLO. Kan? Terus gue bilang, jangan bro, kembalilah ke jalan rohani. Dan akhirnya terjawab kan, ya kan? Jalan rohani. Ternyata ya, pindahlah Valdo. Takdir berpihak pada Valdo. Betul, selamat. Gue tidak ini loh, gue tidak ngejelekin lo di sini Bang, karena gue tahu ini buat Valdo gimana kampanye Valdo? Lewat telepon aja. Lu cerita sama gue, pokoknya lewat telepon aja, kampanye telepon aja. Nomor telepon dibuka, ya kan? Kalau gue kampanye jalan terus. Telepon. Gue tuh punya database masyarakat itu 100.000 orang, Bang. Tim gue jalan terus. Ya, dari awal. Nah, jadinya kerja gue tuh tinggal nelpon aja. Sumatera Barat gue telepon, pesisir selatan gue telepon, bahkan sekarang gue mau naikin levelnya jadi video call. Aduh. Lucu nih kalau jadi konten YouTube saudara Valdo nih, lucu nih pasti nih, aneh-aneh nih, banyak warga tembok hijau ya kan, warga tembok kuning. Jadi, apaan tuh tembok hijau, tembok kuning? Tembok. Gue ngerti awal. Agak gue suka ngetawain kan, gue kalau malam jam 8 tuh di Instagram gue tuh bikin show namanya Lila Show. Orang boleh ngelempar tebak-tebakan, joke. Kalau gue ketawa karena tebakannya gue kasih hadiah. Terus pesertanya tuh banyak dari kalangan masyarakat yang prasejahtera. Nah, rata-rata ciri-cirinya temboknya hijau, temboknya kuning, temboknya biru, ungu, gitu-gitu. Malah ada satu temboknya tembok TK. Kenapa, Dok? Kalau gue alhamdulillah bisa jalan terus gitu loh. Jadi justru jujur aja ya, menurut gue metode ini lebih hemat ya. Walaupun gue mungkin ngisi paket telepon itu bulan ini bulan ini udah 4 kali nih. Gue ngambil paket telepon semua operator gratis 300 menit itu kan. Berarti gue udah ngisi 4 kali, 1.200 menit tuh gue udah nelpon. Luar biasa. Tapi bukannya, ini coba gue ke Rian ya, tapi bukannya kondisi COVID ini membuat kampanye via sosmed jadi lebih ini ya, lebih efisien karena semua orang matanya di handphone, atau enggak? Lu jadi bikin banyak konten Instagram, konten YouTube gitu nggak? Gue sekarang jadi gini, sebenarnya kembali ke kapan pilkadanya akan berlangsung. Jadi gue menganggap tetap eksis itu penting banget. Tapi gue sadar untuk melakukan ide kreatif kan butuh tenaga, dan agak sayang kalau gue geber banget di sekarang nih, karena balik kita nih rapat dengar pendapat pilkada katanya 9 Desember. Tapi pertama soal di Jakarta aja nih yang pertama banget kena pandemi itu mungkin kita baru agak reda di Juni atau Juli. Nah sekarang ini kan COVID ini kan baru mulai pindah nih ke daerah-daerah nih. Dan dengan sistem kesehatan yang nggak sekuat Jakarta pasti lebih wadidaw gitu kan. Gue jadi semakin ragu bahwa tahun ini akan ada pilkada. Jadi gue sekarang lebih realistis. Fundraising gue jadi lebih susah karena semua teman-teman gue yang bisa nyumbang 1 juta, 2 juta, bahkan sampai yang puluhan juta, semua fokusnya dinyelamatin tabungan dulu nih. Yang pengusaha juga siapin contingency plan, nggak mau PHK orang, yang duitnya pas-pasan juga tar dulu deh bro, pilkada juga belum tahu kapan kan. Jadi gue emang beda sama Valdo. Gue sih tetap jalan di WhatsApp, tapi bicara untuk mesin itu sekarang lagi mulai gue kecilkan nih. Karena gue nggak tahu nih bakal kapan pilkadanya. Kan duit gue nggak berbatas langit ya, jadi pusing juga. Itu sih kepusingan karena COVID ini sebenarnya. Kalau nggak berbatas langit. Bro, saling kena batas langit bro.
laptop gue aja mau bikin virtual background aja pakai nggak nutup, bro. Itu Valdo kayaknya tahu urusan bohir-bohiran nih, makanya mulutnya bacotnya kayak gitu tuh si brengsek tuh. Gua rasa dia justru dia menutupi masalah dengan bohir dengan menimpakan kesalahan gue, seolah gue yang suruh bohir. Padahal Anda jangan menuduh saya ya. Coba pengusaha rumah makan Padang lebih baik mana? Pengusaha rumah makan Batam sama rumah makan Padang. Valdo, Anda diam kamu. Nah, ini sekarang kaitannya sama omongannya Rian nih. Barusan Rian soalnya ngomongin soal sekilas ngomongin soal prediksi ini akan kelar berapa lama, terutama konteksnya dari Jakarta, dan ngomongin soal kelanjutan ya, kayak second wave dari corona ini ke daerah. Karena gue sebenarnya tuh bikin konten itu pengen ngomongin soal corona dalam kacamata politik. Karena salah satu yang membuat corona jadi makin pasti tersebar dan makin masif adalah masalah izin atau tidak diizinkannya orang untuk mudik, terutama dari pemerintah pusat. Gue asli bingung sih. Ini sebenarnya pemerintah tuh mengizinkan mudik atau tidak mengizinkan mudik? Karena ntar Terawan ngomong apa, terus Pak Jokowi ngomong apa, Pak Luhut ngomong apa. Yang mana yang benar nih? Coba Anda pemilih Jokowi. Yang mana nih yang benar? Faldo, Anda. silakan. Faldo. Loh, Rian pemilih Jokowi. Anda berdua nyoblos siapa? Hey, Faldo itu masih memiliki darah-darah membenci Jokowi dan tim Jokowi. Jadi lebih baik dia saja yang jawab. Ini saya bukan buang body ya, tidak buang body. Tapi saya nggak tahu harus jawab apa sebenarnya. Faldo dulu. Karena resminya juga nggak jelas kan, maksudnya kalau nggak ada kejelasan dari pemerintah pusat soal larangan mudik. Background lo. Yoi dong, background gue mantap dong. Yoi. Lagi ngeteh. Udah dong, bawa cangkir dong, prop. Aduh, biar. Iya. Gue bawanya kopi gue. Ini dua orang, lu mesti bayangin, dua orang powerful, paling berpengaruh, paling banyak masa, ini kan satu pemerintahan sekarang, ya kan? Harusnya kan kolaborasinya kan membuat semuanya jadi lebih cepat, lebih kuat. Nah, tapi kan ketidakjelasan ini kan jadi membingungkan. Karena kalau makin jelas keputusannya, daerah jadi makin jelas juga untuk siap-siap. Kalau pemerintah bilang enggak, daerah siap. Pemerintah bilang boleh, daerah siap-siap juga gitu. Valdo deh, bener deh. Si Rian ngelempar ke lu. Coba, Valdo. Yang lu tahu gimana? Allah wa'ati wa ulil amri minkum. Aduh. Ikuti aja perintah pemimpin. Asik. Siap, Pak Cagup. Meskipun lu belepotan tadi, pokoknya gue siap, Pak Cagup. Iya, sambil nyontek-nyontek juga dulu. Iya, baca ya. Kagak kelihatan. Corona negatif setelah rajin mengaji. Saya tidak mau tertawa. Dan tersenyum, Valdo. Jangan jebak-jebak saya. Saya sudah cukup melihat ya persekusi, oke? Okay? Jadi kalau gua sih Bang ngelihatnya pemerintah nggak ngelarang, ya, tapi diminta lebih bersiap. Ya, walaupun untuk ASN itu ada larangan buat mudik, karena kan gua ngelihat memang Indonesia ini agak unik ya, karena ketika gua live sama Wakil Ketua MUI, beliau melarang untuk mudik. Tapi kondisinya, orang Indonesia kan melakukan banyak hal yang dilarang. Semakin dilarang, semakin dilakukan. Nah, jadinya mungkin untuk menimbulkan ini, menciptakan suasana yang lebih tidak makin rusuh, akhirnya ya udahlah, lo kalau mau mudik, lo karantina dulu 14 hari, kan gitu. Nah, tapi kalau yang bisa dikontrol-kontrol kayak ASN itu ditahan buat mudik. Kalau seandainya pun mudik 14 hari karantina di rumah aja. Kalau kayak gitu berarti mending mudik sekarang kalau menurut gua. Karena jangan sampai lu nyampe di rumah 29 Idul Fitri karantina. Jadi kalau gua sih sebenarnya ngelihat
mudik memang gue nggak tahu ya. Kalau gue lebih melihat ini dari perspektif lain sih Bang. Mungkin ini nggak bisa pakai pemerintah lagi, tapi pakai kesadaran kita aja. Ada kalimat dari Budiman yang gue pegang banget sampai sekarang ya. Nyawa orang tua lu itu di tangan lu. Gue kangen banget ketemu nyokap gue kangen banget ketemu keluarga gue di daerah pemilihan. Mantap. Tapi bisa jadi gue carrier kan, gue kan nggak tahu. Dan mereka berusia lebih tua dari gue kan. Ya, jangan sampai ketika berkampanye atau malah di silaturahmi Idul Fitri, ya mereka jadi positif gara-gara gue. Gitu sih. Oke. Memang beda ketua BEM UI ngomong dengan lawyer nyempung politik ya, beda. Rempet terus. Ngaji tadi, justru dekatnya ajaran agama dengan orang Sumbar itu bermakna. Kita jadi lebih siap dan kuat menghadapi musibah apapun. Amin. Rian, lu mesti tahu, Valdo ini masih on campaign mode, nggak kayak lu. Dia mah setiap kesempatan mah menunjukkan citranya dia. Kagak. Betul. Tadi dulu gue mau nanya sama Rian Ernest, kalau misalnya lu nggak tahu apa yang pemerintah sedang lakukan, lu sebagai misalnya ya calon kepala daerah gitu ya, sebenarnya lu berharapnya apa? Apakah lu udah oke dengan pemerintah yang bilang ya nggak boleh mudik cuman ASN, sisanya bebas, asal ketika lu mudik lu 14 hari, atau sebenarnya lu dalam hati gue sih berharap lebih ketat lagi, karena gue ambil contoh gue aja ya, gue mah selalu ngeliat dari kacamata gue kan mau tur ya. Ini kalau misalkan orang-orang dari Jakarta pada nyebar ke yang semua... Yang bawa kampanye, yang kiri jualan. Lanjut, Ji. Bang pedagang kalian semua. Lanjut. Kagak, maksud gue, kalau dari yang Jakarta ini pada balik ke daerah masing-masing pada bawa penyakit, ya berarti kan harapan gue untuk tur ada ribet juga. Karena di Jakarta lu prediksi Juli udah mulai turun, di kota-kota lain pada baru mulai. Ya nggak jalan tur gue gitu kan. Nah lu sendiri gimana? Harapannya lebih kenceng dari yang pemerintah lakukan atau nggak apa-apa udah kayak gini aja udah cukup gitu? Ya. Gue sebenarnya ingin berbagi perspektif dulu sebelum menjawab pertanyaannya Bung Panji. Mungkin ini simplistic approach ya. Tapi penanganan COVID yang sukses, yang gue katakan sukses, mungkin Singapura, dan masih Asia lah ya, Singapura, Korea Selatan misalkan. Singapura sukses banget, tapi Singapura itu kan skalanya lebih kecil, layer pemerintahannya satu, dan pemerintahannya itu cenderung kencang atau ketat ke warganya. Tapi warganya percaya pemerintahnya, dan kedua, duitnya itu buset. Banyak banget deh fiskalnya dia, fiskal capacity-nya. Nah, Korea Selatan, meskipun nggak sekencang dan seketat itu, pemerintahannya terhadap warganya, tapi bagus penanganannya. Nah, dua negara ini ada kesamaan menurut gua. Mereka sama-sama kapok ngalamin dulu flu burung atau SARS gitu ya. Iya. Jualan lagi pet shop. Enggak, yang tadi, Dok. Yang tadi, Dok. Lu kalau mau kecemplung, sekalian kecemplung, Dok. Jangan tanggung-tanggung, Dok. Nih, Dok, gue temenin, Dok, ya. Bentar, Dok, gue temenin, Dok. Nah, tuh, mampus. Tuh, kan gue udah tahu si kucrut pas ini. Tiket lu udah dijual belum sih, Ji? Di Jakarta belum. Jakarta 20 Juni. Ini yang kanan atas ini gimana nutupnya nih? Wah, gue screen capture loh. Ini naik di YouTube juga, bro. Naik di YouTube. Valdo lupa YouTube gue kan kagak ada editnya. Gue happy sekali nih. Mantap kan gue kan? Iya. Sekalian naro logo partai ini mantap juga. Ya udahlah. Sekalian tanggung. Terusin. Itu Rian lagi ngomong tadi. Kita itu kan nggak ada kekapokan terhadap wabah sebenarnya. Spanish flu masuk ke Indonesia, tapi dulu kita masih di penjajahan Belanda, bro. Gitu ya. Jadi kita tuh belum ngerasain kapoknya. Nah, isu keduanya Indonesia menurut gua, kita itu informal worker-nya banyak banget. Satu. Jadi kalau lu suruh dia di rumah mulu, hari nggak kemana-mana, makan apa, bro? Dan orang kalau lagi lapar kan susah juga ya kita mitigasi gitu pergerakannya. Dan kedua, fiskal kita juga. Gue nggak yakin kita punya duit sebanyak Singapura. Singapura tuh per warga negara dikasih berapa gitu bantuan selama COVID, regardless kriterianya. 6 juta, bos. $600. $16 kan. Gokil. Kita kan cuma bisanya hitungannya ratusan ribu kan. Dan ketiga, pendataan juga nih kita.
Jadi nggak bisa tiba-tiba secepat, oke ada wabah, oke kita suruh semua di rumah, kita siapin duit, langsung deh kita transfer ke rekening di bank atau rekening di HP misalkan. Karena financial inclusion kita juga belum seperti negara-negara itu. Jadi itu kompleks. Gue menjadi memahami bahwa pemerintah ada di posisi sulit. Terlalu kencang juga lu nggak bisa memenuhi semua kebutuhan yang seharusnya dipenuhi. Karena ini kan main panjang nih, ini main sebulan 2 bulan, ini bukan main seminggu 2 minggu. Iya, Rick Capital. Nah, itu bohirnya, Rick Capital. Oke? Venture Udah, capital lu fokus dulu sama omongan lu. Gue gampang terdistract sama Sumangai baru ini sebenarnya. Emang brengsek, Faldo. Terus. Jadi gini, Ji. Gue ya, melihat soal mudik. Intinya soal mudik ini harusnya jangan mudik. Kayak pekerja-pekerja yang kerja di gue langsung, misalkan driver gue sama asisten rumah tangga gue tanya, Bapak, Ibu mudik nggak? Enggak lah, nanti nularin yang di kampung. Tapi kan mungkin karena pekerja-pekerja ini gue berikan gaji bulanan. Dan cukup oke juga gitu. Jadi mereka kayaknya udahlah daripada ngambil resiko kan. Tapi yang harian-harian ini menurut gue, di Jakarta juga disuruh di rumah, nggak ngapa-ngapain, mending gue di kampung. Makan gampang, tinggal ke kebun gue, ambil di sawah, ambil di singkong ini gue bisa makan. Nah, jadi menurut gue mudik harusnya nggak usah mudik, tapi ya kita cuma bisa menghimbau kan. Tapi gue akan lompat ke soal PSBB ini sekarang. Kalau PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar. Secara minta persetujuannya aja menurut gue tuh nggak gampang. Karena lu butuh ada ahli epidemiologi gitu. Yang mesti bikin kayak modeling gitu-gitu. Ya kalau Jakarta mungkin ada beberapa orang bisa. Tapi kalau kayak daerah-daerah lain, di Nusa Tenggara segala macam, nggak gampang pasti nyarinya kan. Dan menurut gue PSBB harusnya kan jalannya hand in hand sama gini bro. Kita minta orang physical distancing di rumah, tapi screening masifnya juga jalan bro, supaya orang-orang dalam rumah tapi screening juga jalan, jadi bisa dilokalisir. Oh di sini di kecamatan ini kelurahan ini. Tapi gue nggak yakin itu berlangsung juga. Jadi PSBB-nya tuh cuma setengah tujuan bro. Yang penting orang jangan keluar, tapi memonitor di mana lokalisir itu belum bisa. Jadi masih banyak PR bro. Iya, itu soal PSBB nggak mudah karena harus ada ahli-ahli dan segala macam. Itu kan sebenarnya salah satu kritik yang dilemparkan ya, karena permintaan PSBB dari daerah, orang goblok. Permintaan iklan. Permintaan PSBB dari daerah itu konon kabarnya disikapi lamban sama pemerintah pusat. Dan banyak orang bilang kalau udah kayak gini, semua birokrasi itu di-bypass lah gitu. Termasuk yang tadi lu bilang harus ada ahli epidemi dan segala macamnya. Karena kan banyak orang juga bilang, ini yang minta daerahnya yang minta, daerahnya yang tahu persis kenapa harus ada segala macam assessment dari pusat dan kenapa harus ngasih berkas-berkas. Kalau Jakarta kan setelah minta sekian lama akhirnya didapetin juga. Terus kalau gua nggak salah Bodetabek akhirnya keluar juga tuh. Yang lain-lain udah pada minta tapi belum dikasih juga. Apakah permintaan dari daerah itu nggak bisa dianggap dengan memahami tentu kepala daerah masing-masing ya. Ini jangan ngomongin Jakarta deh, ngomongin daerah lain. Itu juga pengennya yang terbaik untuk daerahnya. Apa itu nggak cukup? Atau emang menurut lo harus ada kajian-kajian dulu dan formalitas-formalitas itu? Ini untuk Faldo ataupun Rian ya, bebas. Faldo lah gantian. Faldo dulu. Ya, kalau menurut gue sih gini ya Bang, memang kita itu jujur aja, gue kan berkali-kali bilang begini, kita ini kayak lagi ujian nih. Nah, kita itu tapi kagak ada tryout-nya Bang. Ya, lu ngapain Bang pakai TNI di belakang lu mau pamer lu? Biar aman, obrolan kita biar aman. Dijagain tentara, guys. Lu tenang aja. Tenang aja udah, dijaga tentara. Dah, lanjut. Terus? Jadinya ini momen juga buat kita untuk ini ngelihat betapa untuk urusan birokrasi itu kita punya negara ini nggak gampang. Ya kan? Bahwa Pak Terawan yang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba muncul untuk membuka keran PSBB. Nah, alasan-alasannya memang ada butuh kajian ABCD kan sebenarnya. Nah, terus Pak Anies minta di hold 1-2 hari sampai syarat-syaratnya masuk, baru dikasih kesempatan. Nah, di sini gue ngelihat memang
kita tuh nggak kayak Amerika yang federal gitu loh. Ya, kita masih ada koordinasi lah. Walaupun kita desentralisasi gitu. Tapi nggak bisa nih tiba-tiba Sumbar pengen PSBB. Beda sama New York, yang beda sama Trump, California yang nggak lockdown, tapi Trump, New York post katanya gitu. Nah, jadi kalau menurut gua sih gimana ya? Kebanyakan ini sih istilah sebenarnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang bikin masyarakat bingung. Ada lockdown, ada PSBB, ada karantina wilayah. Jadi kan bingung nih warga nih. Nah, kalau di kondisi kayak sekarang, beberapa kali gue menganggap bahwa dalam krisis itu kita harus hitam putih aja gitu. Dan biar masyarakat tuh nggak bingung, warga yang kasihan. Di sini, misalnya ya Bang ya, kita kan nggak cepat paham nih pembatasan sama penghentian, ya kan? Itu kan warga nggak cepat. Ada warga yang datang ke tempat publik misalnya ya, let's say contohnya stasiun. Nah terus ketika nunggu kereta lama bisa ada penularan di situ. Jadi kalau gua sih Bang ya, melihat kondisi sekarang ini, kita tuh mending ini aja, fix aja mainnya. Pasti aja. Soalnya kemarin tuh gue habis dengerin ini juga. Lu coba dengerin deh. Atau mungkin lu pada udah dengerin juga. Itu ada podcast Asumsi Bersuara. Si Rayes tuh wawancara Hatip Basri. Si Ray wawancara Hatip Basri, Pak Dede. Terus Pak Dede ngomong gini, menarik banget. Dia bilang, ekstrim itu menarik, tapi moderat mendekati kebenaran. Jadi ekstrim itu menarik, tapi moderat mendekati kebenaran. Jadi kayak orang kan selalu ngomongin lockdown, nggak lockdown. Itu kan pilihan ekstrim ya untuk lockdown ya. Karena semua orang selalu ngomong ekonomi bisa dipulihkan, tapi kesehatan tidak. Kalau udah mati aja, ayo kita lockdown. Tapi di sisi lain, yang lebih mendekati kebenaran adalah moderat. Itu kan tadi yang tadi Sirian pengen bilang ya, bahwa kita mesti mempertimbangkan banyak faktor nih. Kita nggak bisa sekedar bilang lockdown dan segala macamnya. Gua rasa salah satu yang bikin kita nggak jelas sekarang siapapun, bahkan sebenarnya obrolan ini kalau ditonton sama yang ngelihat di YouTube juga pasti akan ngerasain bahwa kita tuh juga bahkan nggak punya jawaban pasti. Adalah karena emang kita nggak semuanya nggak ada yang pernah ngalamin beginian, jadi nggak ada jawaban saklek gitu. Dan jangan ada sakleknya untuk setiap daerah beda-beda ya. Bang, tapi kalau krisis, menurut gua lo bisa melampaui banyak hal. Termasuk demokrasi. Soalnya ini nyawa banyak orang sih. Nah, sense of crisis ini nih, menurut gua yang kita tuh agak kurang latihan. Bedanya kita, lu lihat deh grafik Australia sekarang. Flatten bro. Gara-gara tegas aja dia gitu loh. Keluar dari rumah kena denda sekitar 1.000 Australian dollar. Ya tapi kan, sorry gue potong ya, tapi kan kalau secara ekonomi kuat, lu mau tegas juga bisa. Ini masalahnya. Nah itu, duit sebenarnya. Menurut gua, lo dengar deh yang dibilang oleh Gubernur BI. Apa kata dia? Lo dengar yang dibilang sama pemerintah. Kita ini nggak jauh lebih buruk kok dibanding 2008 sama 98 gitu. Tapi kita waspada. Gitu. Jadi dalam artian waspada ini penting gitu loh. Tapi jangan sampai lo mengeluarkan kalimat-kalimat yang tadi gue bilang di awal membingungkan. Ya, kalau nggak ada sense of crisis, yang keluar tuh nasi kucing, Bang. Ya, tapi ada yang menarik nih. Gue baru inget juga nyambung sama Valdo bilang. Menarik. Gue pernah baca sebuah opini dari pakar ekonomi. Dia bilang gini nih. Kejadian krisis moneter 97-98, negara kita meskipun terpukul banget, tapi nggak sehancur beberapa negara lain. Karena kita informal sektornya itu gede. Jadi kalau duit di formal sektor nggak muter, informal masih bisa hidup. Nah, sekarang dalam konteks COVID, di saat physical distancing adalah solusinya dan orang diminta nggak keluar rumah, nah itu justru malah kebalik sekarang. Yeah. Mungkin teman-teman yang kerja di formal sektor, yang perusahaannya savingnya bagus, naruh duit profit di deposito segala macam masih bisa hidup, justru yang informal ini. Dan gue sangat menduga
kuat bahwa pemerintah pusat itu mikirnya ini informal ini. Karena kayak trade off sih. Mau strict banget memastikan local transmission nggak terjadi, pengen. Tapi nanti kalau orang nggak ini, nanti social unrest gimana? Kayaknya ada ketakutan akan adanya social unrest. Karena meskipun nggak terlalu sama, karena negara India lebih besar dibanding kita, tapi bahkan Prime Minister Modi aja sempat minta maaf secara publik. Bahwa kan di awal-awal COVID ini kan dia strict banget tuh. Pendekatan yang lebih ekstrim, menggunakan istilah Panji tadi. Nggak boleh, lockdown. Dan banyak informal worker yang teriak akhirnya. Karena nggak bisa dapat uang harian. Dan bahkan beberapa hari lalu di India, sempat ribut tuh seingat gue. Polisi sama pekerja-pekerja buruh di India. Ratusan orang lawan polisi gitu. Nah mungkin ini menjadi kekhawatiran pemerintah ya. Gue nggak bilang ini valid, bener atau salah. Tapi dugaan gue ini nih poin penting yang pemerintahnya tuh pusing. Kayaknya, sorry. Dan kalau gue nih, kalau lu tanya gue ada Valdo, kita kan pasti lebih enggak. Kita harus tetap berani, bla 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 gitu kan. Kayak Abraham Lincoln aja sebelum perang saudara dulu bilang, gue disumpah buat melindungi warga negara. Kalau gue terpaksa harus amputasi beberapa bagian dari negara gue, nggak apa-apa deh. Mungkin jadi nggak demokratis, tapi mungkin itu penting buat negara ya. Tapi ini tergantung makanya pendekatannya mau pakai mana. Gimana dong? Poin gue sih sebenarnya ini Bang, jangan terlalu banyak terminologi, jadinya warga bingung gitu. Bukan pemberhentian kereta, tapi pembatasan KRL. Bingung Pak. Jangankan warga, gue juga bingung. Jadi you say potato, I say potato lah gitu. Jadi pasti aja lah kalau ngomong di kondisi kayak sekarang gitu loh. Ya, gue selalu berulang-ulang menganjurkan orang-orang untuk nonton YouTube ini. Lu buka kanal YouTube Cerah Hati, CERAHATI, ya. Coba, Cerah Hati. Itu ada teman gue namanya Edi Kemot. Edi Kemot itu menginisiasi pembicaraan dengan berbagai macam pelaku industri. Jadi episode pertama Kemot drummer Seringai. Kemot Seringai, betul. Episode pertama tuh edisi Corona terhadap industri musik. Edisi kedua tuh Corona terhadap industri periklanan. Edisi ketiga Corona terhadap industri persyutingan, iklan dan film. Keempat Corona terhadap industri kuliner. Nah, dari semuanya sebenarnya mereka ngomongin sesuatu yang Valdo tadi sempat ngomong. Sejujurnya mereka bingung akan apa yang boleh dan tidak boleh terjadi. Untungnya masyarakat Indonesia tuh emang masyarakat guyup. Itu yang episode kuliner tuh keren. Gue baru tahu, semua kafe, restoran di Jalan Cipete itu satu grup WhatsApp. Terus saling bantu ternyata. Wah, itu gila sih. Nah, gitu. Keren. Nanti lu mesti nonton deh, biar ada insight soal apa yang jadi keresahan. Nah, dari situ, dari video-video tersebut, gue ngambil satu kesimpulan yang kaitannya ada sama omongannya Rian tadi. Kayaknya dan juga mungkin Valdo ya, karena ada kebingungan soal istilah. Kayaknya ketidakjelasan dari sisi pemerintah, kebingungan dari sisi pemerintah, akan bisa lebih baik kalau pemerintah udah langsung fix menyelesaikan yang lagi mereka diskusiin, yaitu paket ekonomi. Jadi kan kalau udah kayak gini kan ada paket ekonomi yang harus dikeluarkan kaitannya sama corona, karena kan udah diprediksi pertumbuhan ekonominya akan minus dan segala macamnya. Terus di video-video tadi yang gue bilang, itu tuh gue udah denger tuh dari Dinas Kebudayaan lagi mendata berapa banyak band yang krunya nggak punya makanan, terus lagi didata berapa banyak kru film yang nggak kerja dan segala macamnya. Tapi di satu sisi kita bisa berasumsi ini adalah paket ekonomi yang sangat pusing. Siapa yang diduluin, kenapa dia diduluin. Kemarin gue dengar petani duluan kalau gue nggak salah yang mau dapat. Gue juga nggak ngerti. Tapi mungkin ini kali ya, mungkin kalau tim ekonominya Pak Jokowi bisa cepat-cepat memformulasi paket ekonominya, mungkin kejelasan akan lebih muncul. Kalau misalkan pemerintah bisa ngasih paket ekonomi atau bantuan-bantuan, jadi lebih gampang pemerintah bilang, udah nggak usah keluar, kan gue kasih duit, gitu misalnya. Tapi, ya gimana Valdo? Paket ekonomi itu udah disiapin pemerintah 405 triliun. Bukan paket ekonomi ya. Total budget untuk ngadepin COVID, 405 triliun. Nah, pemulihan ekonomi itu sekitar 150 triliun. Nah, terakhir gue baca websitenya nih, Bu Sri Mulyani yang ngomong di Tirto ya, kalau gue nggak salah ya, itu tuh masih dikaji katanya itu uang mau diapain. Nah, harusnya kan udah nggak dikaji lagi nih, langsung dieksekusi. Ya nggak bisa harusnya dong, kan ribet. 150 triliun, Pak. Ya.
itu sekitar hampir 405 triliun itu kan 20%-an APBN ya, hampir ya, kalau gue nggak salah ya. Dan kita kan 1.500. Nah jadi terkait ekonomi itu mudah-mudahan sih ya gue mendorong sih memastikan, gitu kan, pengen banget bahwa foto lukisan telanjangnya udah hilang ya, Ji? Dulu mana kan ada lukisan telanjang bangsat, ini merusak citra gua. Valdo juga lagi ngomong. Bukan itu lu ada salib ya di situ ya? Nggak ada salib, gila. Bangsat. kalau sih Bang, ya eksekusi gini loh, Pak Jokowi itu dikenal dengan orang yang man of action, kerja cepat, gerak cepat. Nah, gua berharap Pak Jokowi akan muncul dengan begitu. Ada satu poin yang menarik yang gue lihat pada saat pada saat mungkin Pak Presiden ngeluarin kepres kayaknya. Jadi gini, Pak Presiden ngeluarin kepres, ini ada nggak ya? Pokoknya dia ngeluarin produk hukum, kayaknya kepres. Di salah satu pasal itu dibilang, intinya ada semacam pasal mengatakan, ini undang-undang ya, gue lupa banget, 3 minggu lalu soalnya. Setiap kebijakan dilakukan dalam rangka penanganan COVID ini, sepanjang dilakukan atas dasar etikat baik, tidak dapat dipidana. Iya. Jadi memang ada persoalan teknis yang ditakuti oleh pemangku kebijakan dan juga orang-orang politik, elit politik. Takutnya niatnya baik, ya kan? Terus jadi kayak senturi gate gitu loh. Dan dari si birokrasi juga, hal yang menarik, itu di bawah tuh ganteng banget itu. Dengan sideburn-nya kan, baju kepeknya itu. Bangsat, Kenapa itu gue? Tapi kenapa jadi ke situ ya? Kenapa jadi ke sana sih bangsat? Sumpah jadi anjing. Nah, soalnya kalau Valdo mengatakan nih soal singkatan istilahnya bikin orang pusing. Kalau gue lihat juga ada satu realita birokrasi dan ego sektoral nih, Valdo. Jadi di kepres pertama itu udah dibilang, oke, gugus tugas ini loh satuannya, pengarahnya ini, pelaksananya ini, banyak tuh kementerian di list. Terus tiba-tiba dikeluarin lagi kepres yang baru. Di situ semacam menegaskan gitu bahwa leading sektornya itu di BNPB loh, kepala BNPB gitu. Secara legal gue ngelihat, gue nggak di dalam, jadi gue nggak ikut ngedraft, jadi nggak terlalu ngerti konteksnya kenapa sih harus dibikin kepres lagi gitu. Sebenarnya nggak jauh beda bro, itu hanya sekali lagi menegaskan bahwa buat ini semua penanganannya semua itu di BNPB loh. Jadi kita mungkin belum pernah ngalamin skala wabah karantina segini masifnya, jadi semua orang juga gelagapan, bro. Yeah. Jadi nggak usah kita yang di dalam kementerian lembaga aja kelabakan, brother. Apalagi yang kita ini. Bro. Kelabakan tuh bingung kenapa gambar di ini bisa dapat apa, lu juga kelabakan. Ini justru dari tadi gue sempat ngeliatin handphone, gue lagi nyari. Gue sebenarnya nyimpen foto Rian waktu jadi banci. Foto lama tuh, cuman gue lagi nyari fotonya di mana, lagi pengen gue keluarin, gue bingung gimana. Bukan banci, tapi model profesional yang siap dipakai baju apa aja gitu, bro. Apa dok? Story IG, ada yang nge-story dulu teman dia waktu modeling, gue lupa nge-save foto itu. Itu udah gue save, gue cari ini fotonya tapi gak ketemu-ketemu. Brengsek nih, emang dia beruntung aja nih si bangsat di Rian Ernest nih. Tapi ini sejujurnya ya, talkshow-nya udah melebar-melebar keluar-keluar. Ternyata, dan sebenarnya masih banyak yang pengen gue bahas sebenarnya. Mungkin kita nyambung lagi kapan-kapan kali ya? Boleh. Ya, soalnya gue sebenarnya bisa aja bikin ini video lebih panjang lagi, jadi sejam atau sejam lebih. Masalahnya bentar lagi gue udah janjian mau bikin wawancara video sama Luna Maya. Dan Luna Maya lebih penting daripada Anda berdua. Bangsat, Luna Maya, Aurel. Bang, brengsek lo emang, brengsek. Apa? Bayar yuk bang, donasi buat gue sama Rian, biar bohir gue makin banyak. Bohir kan jadi makin banyak. Oh iya, Luna Maya udah nikah ya? Aurel kan pasti belum nikah. Luna Maya belum nikah, gila. Luna Maya justru ditinggal nikah. Gini. Ini logika ya. Logika, Dok. Kan fundraising lagi susah. Oke, lagi. Ya Allah. Nggak, bukan begitu. Nggak. Tunggu. Jadi gini, kan fundraising lagi susah nih, bro. Kita kan butuh dong duit buat cetak spanduk. Pasti kan Aurelia tuh pakai apa? Aurelia atau Aurel ya? Aureli. Oke. Pasti Aurelia atau Luna Maya sering di DM sama cowok-cowok yang banyak duitnya.
ngajak kenalan, ngajak jalan. Mendingan dioper kita nomor-nomornya, kita fundraisingin bro. Post video call kan lumayan bro, 500 ribu, sejuta, cewek-cewek mereka di DM sama cowok, terus nomor teleponnya dikasih nomor kalian gitu ya? Bukan, maksudnya gue kan dapat nomor HP orang-orang yang mencoba merayu-rayu mereka, kasih kita aja, pasti kan pengusaha-pengusaha medium, mikro bisa kita fundraisingin bro. Itu sambilnya minum air maksud gue. Rian Ernest punya video telepon aku. Sandi Kanester, telepon aku 7276 kali. Masih apa? Rian Ernest. Apa? Ya udah kalau gitu guys, soalnya gue masih mau ngomongin banyak, tahu nggak? Gue tuh tadinya mau ngomongin soal DPR yang ngelanjut mencoba untuk menyelesaikan undang-undang. Apa? Aman pulang perang di planning itu nggak akan jadi. Hah? Nggak akan jadi? Kita planning A, B, C, D nggak ada yang kejadian tuh. Di pentas kan hancur semua. Ya sama. Harusnya tahu nggak? Next time kita bikin. Harusnya kan si Komika Entertainment kan lagi bikin acara komedi berbayar online. Harusnya kita bikin pulang perang berbayar online. Yuk. Iya bro. Biar banyak donatur gua bang. Tapi itu bisa direkam dong ya. Sumpah serapah kita gimana tuh Ji? Memitigasi resiko itu Ji. Gue masih pengen jadi politisi. Lalu juga apalagi Pak Cagup. Ya nggak ada sih, resikonya sih emang ada di situ. Cuman gue punya tim cyber, jadi kalau misalnya ada yang re-upload dihajar-hajarin sampai hilang. Tapi ya kan boleh lah, lucu-lucuan, sikat, boleh bro. Ternak buzzer juga bang. Ya untuk kebutuhan pembajakan aja. Gue punya pasukan, hati-hati gila lo, ngeri lo gue. Jangan-jangan dana DKI influencer buzzer, lah fitnah. Itu fitnah, teman-teman itu fitnah. Oke. Nih tuh mampus lo. Ini dia nih komiknya lo ya? Iya. Jadi ini tukang pukul gue. Anyway, ya udah kalau gitu kita tutup aja. Terima kasih banyak guys sudah ngobrol-ngobrol bareng, sehat terus untuk kalian berdua. Gitu. Yang terbaik itu perjuangannya masing-masing. Semoga kita semua segera kelar dari badai ini. Di YouTube gue ada yang mau disampaikan? Lalu dulu lah. Apa dikit lah. Kalau mau dukung kemana gitu-gitu, website atau apa gitu-gitulah. Varian dulu. Apa ya? Gue bikin gerakan kita bisa buat tenaga medis di Batam. Ini inisiatif bukan dari gue sebenarnya, dari relawan-relawan kampanye gue. Mereka pengen bantu tenaga kesehatan, kasih alat pelindung diri. Cuman makin di sini karena mahal banget alat pelindung diri, gue lebih prefer kasih hand sanitizer sama makan minum. Kayak buat yang begadang-begadang di rumah sakit di Batam. Kalau ada masuk kitabisa.com, judulnya itu, bentar ya guys, kita bisa, kok nggak ada di ini gue sih. Kita bisa dukung di Batam kayaknya deh. Itu sih. Itu aja dari gue. Okay. Mari kita dukung, semoga badai ini segera berlalu. Terima kasih Panji Valdo. Valdo apa? Masyarakat Indonesia yang saya hormati. Kita sedang menghadapi virus yang tidak bisa kita anggap bercanda. Saya ingin pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia, satu hal sangat sederhana, yaitu rajin menabung. Oleh karena itu, kawan-kawan semua, kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir, tapi hidup Anda tergantung sama tabungan Anda. Jika tidak ada yang bisa Anda tabung, Anda harus menekan pos-pos pengeluaran Anda, sehingga kita bisa bertahan. Yakinlah masyarakat Indonesia, kita bisa menghadapi ini. Merdeka! Gue aja kepotong lagi sialan. Harusnya ada pala gue. Anies. Pak, saya pengajar muda angkatan 2, Pak. Halo Pak Anies. Tenun Pak, kebangsaannya Pak. Halo Pak Anies. Udah ya. Itu lo ya sama foto Pak Anies. Iya, udah foto lama itu. Nggak ada habisnya nih, benar-benar. Udah cut. Harus dikat. Terima kasih banyak guys. Sampai ketemu, sehat terus dan moga-moga kita bisa sama-sama melewati kondisi ini. Bye-bye. Bye, ciao. Bye. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah, lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan
di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gue yang lu lihat, semua pertunjukan yang gue bikin adalah langkah demi langkah yang gue ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gue akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gue akan jadi pelawak pertama di sana. Dan gue minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar Istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.